Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan dan lawatan-Mu atas seluruh hidup kami. Pagi hari ini kami hampiri tahta kekudusan Tuhan untuk kami kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 148 ayat yang pertama, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Satu-satunya alasan yang paling konkret dari hidup manusia diciptakan adalah untuk memuliakan, untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita belajar dari sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, pada kitab Keluaran pasal yang ke-7, Firaun itu biasa melakukan kegiatan setelah bangun pagi dia pergi ke Sungai Nil. Karena di Sungai Nil itu ada satu kebiasaan yang mereka lakukan. Karena Sungai Nil itu menjadi tempat segala-galanya bagi mereka, menjadi tempat kebanggaan. Disitulah ada dewa-dewa yang menghidupi tanah Mesir. Bagi Firaun, tempat sesembahan pertama kali dia datang bangun pagi adalah dia harus berada di Sungai Nil. Karena di dalam Sungai Nil itu ada dewa-dewa di mana dia dapat menyembah, memberikan pujian kepadanya. Dan kalau kita berlanjut kepada kisah yang lain, maka terlalu banyak di dalam Alkitab orang menyembah dewa, orang menyembah patung, orang menyembah pohon, orang menyembah batu. Tempat-tempat dijadikan keramat untuk disembah dan seterusnya. Mengapa? Karena mereka mempercayai di tempat-tempat seperti itu ada dewa. Dan dewa itu patut disembah, patut dilayani. Apa kaitannya dengan pernyataan pemazmur bahwa pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi? Sebenarnya dia sedang menepis kebiasaan-kebiasaan manusia yang datang kepada dewa-dewa, yang datang kepada pohon, yang datang kepada batu-batu untuk dijadikan Tuhan tempat sesembahan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang dapat dan layak disembah, layak dipuji, yaitu Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Karenanya ayat ini sedang mematahkan satu alibi, satu pandangan, bahwa satu-satunya yang disembah haruslah Tuhan saja. Tidak boleh yang lain. Namun hari-hari ini, kehidupan manusia di akhir zaman ini, sesembahan itu tidak hanya berupa pohon, batu, tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak. Tapi sekarang ini adalah keyakinan diri sendiri. Itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Itu menjadi sesuatu kebanggaan, itu sesuatu yang dipuji dan dihargai. Tentang fenomena yang muncul hari-hari ini, yaitu COVID-19. Manusia takut seolah-olah kalau ada di dalam kerumunan, maka pasti akan mengalami atau terjangkit dan seterusnya. Sehingga orang tidak mau beribadah. Orang tidak mau datang kepada Tuhan, bersekutu di dalam rumah Tuhan untuk beribadah.
Karena di dalam ibadah itu ada satu janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Semuanya itu terpatahkan oleh karena kebenaran sendiri-sendiri, bahwa saat berkumpul akan terjangkit dan seterusnya. Ini adalah memang hikmat, ini memang berhikmat. Tetapi berhikmat itu tidak boleh melanggar ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Ini pun adalah sebenarnya berhala yang disembah oleh manusia pada hari ini. Karenanya, satu-satunya yang dapat dipuji dan disembah, kita harus kembali kepada Alkitab, kepada firman Allah, kepada firman Tuhan. Apa itu? Pujilah Dia. Kita harus tetap memuji Tuhan. Jangan puji yang lain, jangan sembah yang lain, jangan andalkan yang lain. Kembalilah hanya kepada Tuhan, karena hanya daripadanya sumber segala kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.